berpendapat bahwa mubahalah itu ajaran Islam. Iya. Jadi kalau ada orang tidak yakin, orang berbeda, boleh itu melakukan Iya. mubahalah. Jadi keyakinannya langsung dari para pihak itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada urusannya dengan hukum normatif, hukum dunia lah, katakanlah begitu, Ustaz. Apakah diatur di KUHA secara konstitusi? Tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak diatur dan tidak ada yang mengatur tentang hukum yang keyakinan kita dengan Allah itu, mubahalah itu. Berarti boleh dong secara konstitusi. Iya, ya kayak kita melakukan doa, melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, pemirsa, sahabat YouTuber pejuang, baik itu Mimbar Top maupun Anti Oligarki maupun Sarita Channel dan juga Gaspol Channel dan channel-channel perjuangan yang lain, alhamdulillah. Kali ini kami bersama dengan Bang Ducuk Purwantoro. Luar biasa, Bang. Alhamdulillah. Ya Allah, luar biasa. Amin. Sahabat sekalian, ya. Saya ketemu dengan beliau ini, ya Allah, sudah gembira sekali, ya. Karena beliau ini luar biasa. Di mana saja dimintai tolong untuk membela para aktivis, para mubaligh, para ulama, para habaib, tidak pernah menolak. Terima kasih ya, Bang, ya. Ya Allah. Dan silaturahmi kami ini juga sekaligus mengucapkan kepada beliau atas nama para ulama, para habaib, para aktivis yang pernah beliau bela. Ya, ada Bang Edi Mulyadi, ada Gus Nur, ada juga Ustadz Farid Oqbah dan kawan-kawan, termasuk Imam Besar Habib Rizik bin Syihab dan masih banyak yang lain. Ya, kita tidak bisa memberikan balasan yang setimpal kecuali adalah jazakumullah khairan katsira, ya. Berkah rahmat dari Allah dan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Hanya itu, Abang, ya. Luar biasa. Amin. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang dengan kasus yang paling besar di negeri ini, yakni penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung, Bang. Yang dirilis pada tanggal 14 September 2023, Abang. Kasus dugaan ijazah palsu ini termasuk tragedi yang paling besar, Bang, di negeri kita, bahkan juga dirilis berbagai media internasional, Bang. Dan kita ketahui sidang terhadap dugaan ijazah palsu ya dengan terdakwa Gus Nur dan Bambang Tri ini, Bang, itu hampir sekitar dilaksanakan itu 5 bulan itu, Bang, ya. Ya, persidangannya ya. Abang ini juga termasuk kuasa hukumnya Gus Nur juga, ya. Dan kurang lebih juga hampir 30 saksi ahli dan saksi fakta dihadirkan. Bukan main. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghadirkan ijazah asli Pak Jokowi. Betul. Sampai kuasa hukum kita ini meminta berkali-kali kepada JPU. JPU bilang, ya kami tidak bisa. Kami hanya diberikan alat bukti cuman ini saja oleh polisi. Tidak ada ijazah asli Pak Jokowi. Diminta oleh kuasa hukum juga kepada hakim, oleh kuasa hukum. Tolong Pak Hakim hadirkan. Lah kami ini cuma hanya sekedar mendengar dan nanti memutuskan. Nah begitu, tidak bisa untuk menghadirkan. Dan secara live berkali-kali kita minta kepada Pak Mahfud yang seringkali pasang badan, kepada Puan Maharani, kepada Arteria Dahlan yang sangat vokal itu, Bang, ya. Ya, kita minta, kita minta mereka untuk menghadirkan ijazah palsu, ijazah aslinya Pak Jokowi. Tidak pernah hadir, Bang. Sehingga Bang Egy Sujana dan kawan-kawan meyakini, ya, dugaan secara pasti bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu, Bang. Nah, itu yang pertama, Abang, ya. Nah, yang kedua, khusus tentang Gus Nur ini, ya. Ya, Gus Nur ini ditangkap langsung karena waktu itu BAP, Bang, harusnya dikeluarkan itu, Bang, ya. Ya, polisi mengatakan bahwa Gus Nur ini melakukan mubahalah dan mubahalah Gus Nur ini menodai ajaran Islam. Ya, dan mereka bilang ada fatwa dari atau saksi dari MUI. Kita kejar, nggak ada itu, Bang. Sama sekali nggak ada. Nah, demikian juga ketika sidang di pengadilan
ternyata sama sekali di dalam saksi-saksi di dalam pembelaan ternyata dugaan Mubahala Gus Nur itu melakukan penodaan agama terhadap Mubahala itu ternyata tidak berhasil oleh saksi ahli JPU itu untuk diyakinkan kepada hakim, sehingga putusan kepada Gus Nur itu justru tidak ada penodaan terhadap Mubahala itu sebagai menista ajaran Islam. Sehingga di pengadilan Solo, negeri Solo itu Gus Nur itu didakwa menyebarkan berita bohong, yakni ijazah Pak Jokowi itu diduga palsu. Itulah dianggap menyebarkan berita bohong. Yang kedua terkena putusannya atau vonisnya adalah Gus Nur menyebarkan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Nah, namun demikian Bang, ketika kuasa hukum panjenengan semua melakukan banding kepada pengadilan tinggi yang ada di Semarang, alhamdulillah ternyata berita bohong itu dianulir Bang. Sehingga Gus Nur itu hanya kena ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Nah, di dalam kasasi itulah kita yakin Gus Nur tidak ada salah sama sekali, karena dakwahan kepada melakukan penistaan agama terhadap Mubahala tidak kena. Dugaan ijazah palsu Pak Jokowi tidak kena juga, sehingga terkena hanya satu saja Bang, ujaran kebencian dan penghinaan. Dan itu Pak Jokowi yang harus melapor, sehingga kita yakin Gus Nur itu wajib bebas. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana ketika Sambo diputus dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Istrinya? Putri dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Dari dasar ini Bang, kalau putri saja dari 20 tahun dikorting 10 diskon tahun. Luar biasa. Diskon besar-besaran Bang. Sedangkan Gus Nur ini hanya 4 tahun loh Bang. 4 tahun dan tidak melakukan kesalahan sama sekali. Nah, kami minta pendapat dan pencerahan kepada Bang Cucuk Purwantoro sebagai kuasa hukum Gus Nur. Nah, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada. Pertama sekali kita ucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi siang hari ini yang berbahagia ini kita dapat berbincang-bincang dan berdiskusi Ustadz. Alhamdulillah. Menyangkut utamanya adalah terkait Ustadz yang kita cintai bersama, Gus Nur saya sebutnya. Nama panjangnya Sugi Nur. Kira-kira begitu. Jadi betul apa yang dikatakan Ustadz tadi, beliau Ustadz Gus Nur itu berapa kali, mungkin yang ketiga kalinya ditangkap itu, kira-kira sepengetahuan saya. Bisa 4 kali. Saya tahu saya udah lebih 3 kali Surabaya. Di Palu 2 kali, di Jakarta sekali, sekarang sekali, jadi 4 kali. Jadi 5 kali. Wah, bukan di main. Jakarta waktu itu sama Gus Yakut itu enggak ada. Yang sempat Mas, bukan main. Jadi luar biasa. Ustadz kita yang sedemikian luar biasa, yang istiqomah demikian tetap berada di dalam pembelaan kepada umat dan agama dan tentunya. Tidak minta uang. Insya Allah, alhamdulillah. Semata-mata ingin keadilan. Insya Allah itu. Jadi Ustadz Irwan sampaikan semuanya apa yang diperjuangkan oleh Ustadz Gus Nur demi keadilan dan demi kebenaran tetap istiqomah pada umatnya, yaitu umat muslim seperti itu. Dan terakhir tadi yang diungkapkan oleh Ustadz Irwan adalah beliau seperti tahan itu dari semenjak Oktober tahun 2022 berarti. Kira-kira 13 Oktober, catatan saya 13 Oktober beliau ditangkap. Itu disebabkan karena beliau melakukan suatu mubahalah atau sumpah mubahalah disebut seperti itu dengan Bambang Tri seperti itu. Jadi diawali oleh sumpah mubahalah itu oleh Bambang Tri, bahwa Bambang Tri meyakini bahwa
Joko Widodo ya kita sebut itu, yang kebetulan juga Presiden RI, Presiden kita. meyakini bahwa tidak mempunyai, tidak memiliki jasa asli pada waktu sekolah dulu, yaitu dari tingkat SMP, SMA lah kira-kira begitu. Ya, itu diyakini seperti itu. Karena untuk meyakinkan keyakinan tentang ada tidaknya ijazah asli itu, maka Gus Nur memimpin, memandu mubahalah itu dengan Bambang Tri, dan itu dilakukan ya Bang Ustadz ya, dilakukan mubahalah itu. Nah karena adanya sumpah mubahalah itulah beliau dengan alasan melakukan ujaran kebencian atau penodaan agama ditangkap, kan begitu Ustadz ya, langsung ditangkap. Sama-sama juga dengan Bambang Tri, kira-kira begitu. Nah, kemudian berproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Kira-kira kan begitu, Ustaz. Jadi, kalau kita melihat dari sisi atau aspek legal formal, tentu sebetulnya di dalam hukum kita atau perundang-undangan kita, karena beliau ditangkap, diduga tadi secara pelanggaran pidana ya, melakukan ujaran kebencian, menyebarkan kebohongan itu, sebetulnya kalau awal atau perkara pokoknya yaitu dikatakan salah satunya adalah mubahalah, itu nggak ada aturannya Ustaz. Di dalam hukum kita tuh nggak ada aturannya. Aturannya apa? Mubahalah itu kan suatu keyakinan atau kepercayaan umat Islam ya. Iya. Nah, seperti itu kan Ustaz. Dan itu ajaran Islam. Ajaran Islam. Jumhur ulama itu berpendapat bahwa mubahalah itu ajaran Islam. Iya. Jadi kalau ada orang tidak yakin, orang berbeda, boleh itu melakukan mubahalah. Jadi keyakinannya langsung dari para pihak itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada urusannya dengan hukum normatif, hukum dunia, katakanlah begitu Ustaz. Apakah diatur di KUHA secara konstitusi? Tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak diatur dan tidak ada yang mengatur tentang hukum yang keyakinan kita dengan Allah itu, mubahalah itu. Berarti boleh dong secara konstitusi. Iya, ya kayak kita melakukan doa, melakukan hajatan gitu misalnya Ustadz, kan nggak diatur itu dalam hukum negara kita. Atau kalau saya sumpah dengan abang gitu. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, aturannya apa? Itu Pak Polisi. Jadi aturannya di hukum kita nih, KUHP maupun Undang-Undang ITE, katakanlah dikait-kaitkan dengan ITE, di mana diatur seperti itu. Tapi faktanya Ustadz Gus Nur, Bambang Tri itu ditangkap. Ya, ditangkap kira-kira seperti itu Ustaz. Jadi saya melihat dari sisi itu tidak ada aturan yang dilanggar secara hukum pidana begitu. Itu pemirsa ya, kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dan juga kepada pemirsa sekalian, luar biasa yang dijelaskan oleh beliau. Ya, ternyata mubahalah yang Gus Nur ini dianggap menodai dan langsung ditangkap oleh kepolisian Mabes. Menurut beliau tidak ada di dalam konstitusi dan itu merupakan ajaran Islam, berarti boleh-boleh saja. Apalagi kalau boleh saya tambahi ini abang ya. Ketika mubahalah ditawarkan tidak pernah datang Pak Jokowi atau utusannya. Iya. Sehingga tidak terjadi itu. Iya. Betul. Berarti ini benar-benar kezoliman yang luar biasa. Tadi Ustadz sampaikan bahwa dengan mubahalah pihak mana yang diajak katakanlah bersumpah bahwa untuk membuktikan itu tidak hadir, pihak tadi kurang pihak kalau bahasa hukumnya begitu. Nah, jadi kesalahannya di mana letaknya? Kan seperti itu. Jadi dari awal mereka ini disangkakan pasal 156A gitu kan ya, huruf A itu KUHP, dan juntukan pasal 45A ayat 2 KUHP, dan dikaitkan juga ke Undang-Undang ITE yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 itu seperti itu Ustaz. Ya, itu yang pertama. Jadi dikaitkan ke macam-macam itu semua undang-undang itu. Nah, terus selanjutnya Abang, itu berarti setelah itu divonislah Gus Nur ini memberikan berita bohong di Pengadilan Negeri ya Surakarta itu. Dan dikenakan juga pasal ujaran kebencian dan penghinaan. Terus kemudian ketika banding, ya berita bohongnya dicabut. Pengadilan Jawa Tengah itu. Ya, Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah. Dan maka diajukanlah Bang kasasi. Nah, kasasinya ini kita yakin Bang kasasi itu bebas kita. Kenapa? Karena berita bohong yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah tidak ada gitu. Sehingga Gus Nur tidak ada kesalahan sama sekali ya Bang, sehingga kita optimis
Karena kalau ujaran kebencian dan penghinaan kepada Presiden Jokowi, harus Pak Jokowi yang melapor. Nah, kalau menurut Abang bagaimana ini? Kok ditolak oleh Mahkamah Agung, Bang? Nah, gitu. Ya, ya aneh ya. Padahal Pengadilan Tinggi sudah paling tidak lebih objektif kan ya. Ya Ustaz, lebih objektif, sangat objektif karena hanya menerapkan Undang-Undang ITE katanya seperti itu. Nah, anehnya kemudian di kasasi itu malah dikuatkan, sehingga Gus Nur dan Bambang Tri tetap dikenakan hukuman selama 4 tahun. Itu sangat kita sayangkan sekali. Jadi ya kami menilainya kasasi tadi oleh Mahkamah Agung tidak objektif menilai kasus ini, karena justru sebetulnya beliau tetap menerapkan aturan hukum yang dimana sebetulnya Ustadz Gus Nur tadi dan Bambang Tri tidak melakukan kesalahan apapun dari undang-undang, apalagi Undang-Undang 1 tahun 46 ya tentang hukum pidana gitu. Ya, itu pemirsa, para ulama, para habaib dan sobat YouTuber Pejuang semuanya. Jadi ketika kita melakukan polling bahwa vonis kepada Gus Nur dan juga tentu nanti ini penolakan kasasi ini adalah tidak adil. Itu hampir ya kita melakukan polling ini hampir 80% itu merasakan ini tidak adil ini apa? Iya, betul. Nah, sekarang praktisi hukum saja dan kuasa hukum saja juga merasakan demikian, sobat sekalian. Ya. Nah, kalau sudah kemudian tidak ada keadilan ini apa? Apakah di negeri kita ini sudah hilang? Atau sekarang masyarakat ini merasa bahwa negeri kita ini sudah otoriter gitu, Bang? Karena sudah banyaknya kerusakan, banyaknya kezaliman, banyaknya jual beli hukum. Sampai dikatakan Pak Mahfud ya, kalau kita ini menjadi tersangka, bisalah kita membeli pasal. Ya. Lucu sekali ya. Lepas dari tersangka. Kalau kita ini di penjara, bisa membeli pasal untuk bebas. Kalau kita ini ada transaksi pasal dong ya? Nah, ada transaksi menurut Pak Mahfud ini. Terus juga kalau saya kaitkan, Bang, sekarang ini ya Allah, bagaimana ada pengampunan Kepres terhadap PKI, ya. Demikian juga kalau kita lihat yang baru-baru ini, siapa saja yang menghalang investasi, saya bulldozer gitu. Ini begitu kerasnya kepada ulama, kepada habaib, kepada oposisi yang menyuarakan kebenaran, keadilan gitu, Bang. Tapi kepada pihak yang pro kepada rezim ini aman-aman saja. Bagaimana ya Adi Armando, bagaimana juga Abu Janda, bagaimana juga ya semuanya hampir tidak tersentuh hukum. Tidak tersentuh sama sekali, Bang. Nah, demikian juga kalau kita lihat kepada Habib Rizik, kepada Gus Nur, kepada Habib Bahar, kepada Bang Edi Mulyadi langsung, Bang. Dan sekarang Gus Nur ini. Maka kalau menurut Abang, apakah negeri kita ini sudah tidak ada lagi nih hukum ini? Iya, seperti Ustadz Irwan sampaikan, seperti itu faktanya, bahwa apakah hukum ini masih ada sebetulnya di negara kita? Pertanyaannya seperti itu, jelas. Padahal kita kan masih tetap menganut konstitusi Undang-Undang 45 ya, Ustadz? Masih? Oh, kalau masih berarti apa jadinya kalau kita mengingkari itu? Mengkhianati konstitusi kita, di mana itu jelas dikatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Negara Rechtsstaat begitu ya. Nah, padahal pada faktanya, implementasinya semua, atau katakanlah kita kebanyakan lah kita katakan seperti itu, bahwa terutama rezim ini ya, rezim di bawah Jokowi kita katakanlah seperti itu, lebih banyak menginjak-injak hukum dan HAM di Indonesia saat ini. 10 tahun terakhir ini Ustaz, saya perhatikan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena saya ikut mendampingi gitu dan membela para baik ulama maupun aktivis muslim yang katakanlah ditangkap, kemudian dipenjara dan diadili. Yang kita tahu persis bahwa sebetulnya tidak ada secara substansial, secara material ya, secara pidana apa yang mereka lakukan itu. Contoh misalnya sudah Tabib cuma mengatakan, oh ya setelah diperiksa kesehatannya pada waktu masih zamannya COVID itu, beliau hanya mengatakan saya sehat-sehat saja, saya baik-baik aja habis diperiksa. Hanya dengan dasar kalimat itu
Beliau ditangkap, ditahan, Ustaz. Tidak hanya ditangkap, dikejar. Ya, kejar juga. Padahal Maskernya itu adalah merupakan, kalau kita bicara COVID itu adalah hukumnya administratif, Ustaz. Allah. Hukum administratif adalah hukum denda yang dikedepankan. Dan beliau sudah membayar pada waktu itu dendanya. Bukan pidana. Bukan pidana. Denda sudah dibayar, Ustaz. Ya. Nah, kalau nggak salah berapa? 50 juta atau berapa? Itu. Kalau nggak salah ya. Itu fakta, sobat fakta. sekalian. Fakta kejadian yang terjadi, dan beliau ini termasuk kuasa hukum juga. Iya, misalnya seperti itu. Bang, coba Bang, kalau sudah seperti itu, tapi negara kita ini negara hukum. Atau tadi dikatakan apa? Restat. Gitu ya. Berarti sekarang kalau tidak negara hukum, tidak Rekstad, berarti negara ini otoriter, Bang. Iya. Apa istilahnya itu dalam bahasa hukum? Iya, jadi authoritarian state ya, seperti itu, negara otoriter tadi Ustadz katakan seperti apa itu. Istilah Bang, makstat atau apa itu Bang? Iya, maksud itu ya lebih mengedepankan kekuasaan jadinya. Allah. Jadi kekuasaan yang kedepankan bukan hukum di negara kita. Allah. Kalau saya jadi menteri atau saya jadi gubernur misalnya atau pejabat wali kota, saya lebih unggul daripada masyarakat saya atau rakyat kebanyakan. Yang kedepankan kekuasaannya. Kan begitu Ustadz yang terjadi saat ini. Jadi hukum diabaikan begitu, dicuekin ya, bahasa masyarakatnya seperti itu. Itu fakta yang terjadi. Seperti Ustaz singgung masalah tadi. Sekarang yang rame apa? Rempang misalnya. Rempang itu kan tidak ada suatu aturan yang formal yang menyatakan bahwa lahan di daerah Rempang Batam itu milik negara itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Milik rakyat. Milik rakyat. Kenapa milik rakyat? Karena mereka sudah hampir 150 tahun ya. Iya. Menempati, dan itu secara sejak negara ini belum ada. Sejak negara secara artinya walaupun kita tarik ke hukum agraria nomor 5 tahun 1966 60 Iya. nomor 5 tahun 1960 itu mereka sudah menguasai ya, menempati suatu lahan sekian puluh tahun itu sudah bisa diajukan menjadi hak milik sebetulnya. Artinya secara hukum mereka sudah memiliki sebetulnya. Kenapa jadi sekarang mereka mau diusir semena-mena seperti itu? Misalnya begitu Ustaz. Jadi hukum di negara ini ya seperti tadi dikatakan sudah betul-betul injak-injak sedemikian rupa. Seperti tadi Ustaz singgung misalnya tentang Perpres ya, tentang penghampunan Kepres atau Perpres ya, kan ada Kepres dan Perpres tentang Presiden memberikan pengampunan kepada mereka-mereka yang dan memberikan kompensasi lagi. betul, mereka-mereka yang keturunan komunis di Indonesia atau mereka-mereka yang pernah terlibat ya, diberikan kompensasi. Itu bukan main-main Ustaz, dikasih uang juga, fasilitas rumah juga, kemudian fasilitas berat lagi menjadikan TNI itu melakukan pelanggaran HAM berat. Nah, kemudian yang terjadi seperti saya singgung kok tiba-tiba kok TNI yang selama ini memang menjadi pahlawan membasmi komunis sejak Orde Baru, apalagi mereka juga jadi korban, apalagi korbannya bukan TNI, ulama juga begitu. Kemudian tokoh-tokoh muslim dan masyarakat sendiri juga ratusan ribu boleh kita katakan menjadi korban komunis itu. Kita sebutlah dulu itu PKI namanya. Kok ini malah mau diampuni, diberikan kontribusi oleh presiden. Ini aneh deh. Negara ini negara apa? Negara Pancasila atau negara apa, Ustaz? Iya, negara konstitusi, negara hukum. Ya, sobat sekalian, para ulama, para habaib, dan para tokoh sekalian, saya mau minta closing statement kepada beliau ya. Nah, saya sendiri juga memberikan closing statement. Saya sampaikan dengan bukti yang terakhir tadi, mulai kasus Imam Besar Habib Rizik bin Syihab, ya kasus ya Habib Bahar bin Smith, Bang Edi Mulyadi, Munarman, Ustadz Munarman, Haji Munarman, kasus Wadas, kasus Rempang, dan lain sebagainya. Ternyata rakyatlah yang menjadi korban, para ulama lah, oposisi lah, para mubaligh yang menjadi korban. Dan ini menurut beliau adalah bukti nyata yang pasti bahwa negara kita ini menjadi negara otoriter, menjadi negara makstar, dan ini sangat luar biasa. Apalagi ada pengampunan terhadap PKI, apalagi sekarang ini sangat pro kepada negara Cina. Betul sekali. Nah, maka ini kita ingatkan kepada para ulama, para habaib, yang pertama jangan pernah mundur. Ya, maka menasehati penguasa yang otoriter, yang dolim, yang kejam, ini pahalanya besar sekali di sisi Allah SWT. Yang kedua, pasti Allah menolong dengan jalannya yang tidak kita duga. Bahkan Imam Ibnu Asyakir ini berpesan kepada kita bahwa ulama, bahwa penguasa yang kejam itu akan dihancurkan di dunia dan di akhirat. Beliau mengatakan anna luhumal ulama masmuma.
Sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Beracun. Maksudnya kalau racun itu Bang, kalau diminum itu tidak langsung mati. Kejat-kejat dulu. Wah, itu penyiksaan juga tuh, penyiksaan. Nah, makanya rezim itu penguasa kalau dolim tidak langsung dijatuhkan oleh Allah. Maka sekarang banyak kesulitan Bang, hutang banyak. Korupsi sudah merajalela. Hukum tadi itu diperjualbelikan. Sampai ijazahnya dugaan pasti Presiden. Apa ini tidak penyiksaan ini Bang? Iya. Coba kalau sudah selesai rezim ini, nanti bagaimana sejarah ini? Dan orang-orang di luar negeri ini juga banyak bertanya ini. Iya. Coba, bagaimana nanti kita merupakan bagian dari masyarakat internasional. Yang kedua, pasti akan dihancurkan oleh Allah SWT. Amin. Bagaimana Fir'aun? Bagaimana Soekarno? Bagaimana Soeharto? Nah, inilah barangkali yang kita serukan kepada Bapak terakhir ini, Bapak Ketua Mahkamah Agung dan juga Bapak Jokowi. Sebetulnya para advokat ini juga hatinya luas. Para ulama, Gus Nur juga luas. Sesungguhnya kalau ijazahnya palsu, minta maaf, selesai. Dan ulama-ulama dibebaskan. Nah, ini barangkali closing statement kita, dan para ulama tidak ada yang dicari. Amin. Kecuali ingin menyelamatkan negeri ini yang dengan sebuah kebenaran, keadilan, dan undang-undang yang sesuai dengan aturan Allah SWT. Hanya sebatas itu saja, Bang. Tidak minta uang, tidak minta jabatan. Apalagi abang apa minta perempuan? Nggak repot sekali. Nah, saya minta closing statement dari abang. Ya, terima kasih Ustadz Irwan Sepuluh, bahwa tadi seperti apa yang kita perbincangkan, kita sangat prihatin sekali, terutama kepada era rezim yang dipimpin oleh Jokowi dengan yang sebetulnya akan mengakhiri masa jabatannya pada pertengahan tahun depan lah, kira-kira seperti 24 ya. Jadi dalam jangka kurun waktu 10 tahun ini, kami atau mewakili masyarakat ya, hati nurani masyarakat itu sesungguhnya bahwa negara ini tidak dikelola secara profesional dan secara legal atau secara hukum, secara benar, begitu kira-kira seperti itu. Walaupun tidak seluruhnya benar, tapi mayoritas negara ini dikelola dengan cara yang amburadul lah, boleh dikatakan. Dan lebih tadi diungkapkan oleh Ustadz bahwa hukum itu ternyata kok lebih banyak menimpa atau menerpa golongan-golongan, katakanlah umat Muslim. Para ulama, pimpinan umat, yaitu ulama Habib Rizik Ustadz itu termasuk membalik, itu termasuk menjadi korban. Ya, walaupun kami melihatnya dari segi hukum formal maupun material, mereka sebetulnya tidak bersalah. Jadi kalau cara-cara seperti ini tetap dilakukan, cara-cara represif apalagi seperti ini, bagi nanti tetap berjalan kasus yang baru-baru saja Rempang itu, daerah Rempang itu, apalagi kalau masalah tersebut tetap akan diselesaikan cara-cara represif, tentu kami khawatir Ustadz akan ada arus balik perlawanan dari rakyat terhadap masalah itu. Ini kan kita tidak inginkan bersama. Ya. Jadi seperti negara ini ada api di dalam sekam. Api dalam sekam seperti itu, sudahlah. Presiden Jokowi, Anda ingin Anda ingin mengakhiri dengan cara husnul khotimah atau husnul khotimah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu tolong dipertimbangkan sekali lagi. Jadi kepentingan rakyat adalah di atas kepentingan segalanya. Kan begitu. Vox Populi, Vox Dei. Istilahnya. Jadi suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhan, ngeri banget ya. Jadi kalau udah mengingkari suara rakyat bisa mengingkari Allah. Bagaimana Ustadz? Kan begitu. Jadi demikian kira-kira ini saya menutup dari saya. Sobat sekalian, luar biasa pencerahan dari beliau ini ya, yang luar biasa kesimpulannya Pak Jokowi tidak ada jalan lain kecuali harus bertobat, kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan yang sebetulnya sudah diberikan secara konstitusi dan juga ya perintah dan larangan Allah SWT. Iya, betul. Ya, dan ini sudah dirasakan oleh masyarakat dan juga banyak ahli-ahli hukum ya. Dan juga diakui juga oleh pendukung-pendukung beliau juga itu, Bang. Emmanuel Ebenezer ini juga Ebenezer, bahwa negara ini kayak begini, korupsinya ugal-ugalan, hukum diperjualbelikan. Kenapa? Karena di sekitar Pak Jokowi itu banyak gangster-gangster
gitu. Banyak apa namanya penjilat-penjilat, banyak di situ koruptor-koruptor. Ini bang pendukungnya sendiri yang militan, nah gitu kan. Mas Hinton Pasaribu juga sebangkapan itu. Gitu ya? Iya, bahwa negara ini dikembalikanlah dengan fungsinya sebagai negara yang ini berdasarkan konstitusi ya, tidak ugal-ugalan dikelolanya. Ya, itu sobat sekalian, luar biasa, sekali lagi terima kasih, sangat pencerahan luar biasa, daging kita ini bersama dengan Bang Cucu ya Purwantoro ini yang apa namanya pengacara kita, advokat kita, ya pelindung para ulama Amin. dan habaib ini. Amin. Sekali lagi kami ucapkan kepada semua pihak jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.